Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ada baiknya sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita memulai dengan berdoa. Baik, siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Silakan. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Asra. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, Bapak ingin memulainya dengan bermain dulu. Nah, kita akan bermain tebak gambar. Siapa yang mau main tebak gambar? Mau semua ya? Mau. Oke. Oke, baik. Coba kalian temukan ada hal aneh apa yang ada di gambar tersebut. Silahkan sebutkan nama dan jawab. Itu ada perempuan berkuning bawa hewan sigung tuh, Pak. Mana? Perempuannya bawa apa? Hewan sigung. Itu, Pak. Nah, iya. Kenapa bawa sigung ke peternakan? Baik, ada lagi. Siapa yang mau jawab? Ada, Pak. Ya, silakan Ais. Bunga matahari. Ya, kenapa ada tanaman bunga matahari? Padahal di situ kan buah semua. Baik, siapa lagi yang mau jawab? Coba perhatikan di atas, ada hal aneh apa? Ya, silakan jawab. Ada jam, Pak. Ada jam. Oh iya, nah betul. Di bunga matahari itu kenapa ada tumbuh jam? Oke, cukup ya. Sekarang Bapak mau absen dulu. M. Yunus. Oke, Hadijah. Baik. Yanti Agustina. Hadir, Pak. Oke, baik. Baik, akan Bapak lanjutkan ya. Dengan itu Bapak akan menjelaskan kenapa kita berkumpul di kelas ini. Kita akan melaksanakan layanan klasikal. Nah, untuk layanan klasikal hari ini temanya adalah etika terhadap guru. Apa tujuannya kalian menerima tema tersebut? Yang pertama adalah agar kalian bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kegiatan ini kita akan mengedepankan asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kekinian. Baik. Sedangkan kegiatannya nanti kalian akan mengamati video, kemudian kalian akan menanggapi video tersebut. Nah, nanti Bapak akan presentasi, kalian akan menanggapi presentasi dari Bapak. Nah, kemudian kita akan sama-sama mencari pola pikir yang selama ini keliru dari kalian. Kemudian nanti akan kita cari sama-sama pola pikir apa yang tepat untuk menggantikan pola pikir yang keliru tadi terkait bagaimana berperilaku dan bersikap dengan guru selama ini, baik itu di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas apa yang Bapak jelaskan tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Nah, Bapak lanjutkan ya. Kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 1 jam pelayanan, yaitu 45 menit. Baik ya. Oke. Lagi terkait gerakan etika terhadap guru ya, Nah, sekarang Bapak sebagai guru BK kalian yang akan memimpin kegiatan hari ini dan memandu kalian untuk menerima topik terkait etika terhadap guru. Nah, sekarang Bapak mau tanya dengan kalian. Ada yang tahu apa itu artinya etika? Silahkan, siapa yang mau jawab? Etika adalah kelakuan kita terhadap orang lain. Oke, Asra menjawab, etika adalah perilaku kita terhadap orang lain. Baik, bagus sekali Asra. Apakah etika itu, kalau tadi Asra bilang perilaku kita terhadap orang lain, apakah perilaku yang tidak baik termasuk etika juga? Jawab. Bukan. Baik, berarti etika itu perilaku yang seperti apa? Perilaku yang baik. Oke, berarti adalah perilaku kita yang baik terhadap orang lain ya. Nah, sekarang Bapak akan kasih tahu kalian nih, apa sih pengertian etika? Nah, etika adalah suatu aturan, akhlak, dan norma. Nah, berarti berkaitan aturan, akhlak, dan norma. Akhlak itu kan hal-hal yang baik. Asal tadi sudah betul mengatakan bahwa perilaku, tapi perilakunya itu adalah perilaku yang baik, bukan yang tidak baik, yang digunakan sebagai pedoman baik dan bukan seorang dalam bertingkah laku. Apakah anak-anak bisa memahami pengertian tadi? Ada yang mau bertanya? Jelas. Oke, baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, sebelum kita nonton video, Bapak mau mengingatkan sekali lagi kegiatan kita hari ini. Kita akan menonton video, kemudian nanti kalian akan menanggapi apa sih yang terjadi di video tadi, kemudian kalian akan menerima
topik terkait etika terhadap guru melalui presentasi yang Bapak kasih ini. Nanti kalian akan menanggapi dan bertanya terkait presentasi tersebut. Nah, kemudian nanti kalian akan menentukan pola pikir yang keliru terkait etika terhadap guru selama ini, dan kita sama-sama cari yang seperti apa yang betul, pola pikir yang seperti apa yang betul. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas berkelompok. Nah, habis itu kita selesai. Baik, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Baik, siap ya. Semangat ya anak-anak. Semangat. Silakan kalian simak video yang akan Bapak tayangkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin News Siang. Pemirsa, video viral sejumlah murid yang melakukan tindakan tidak terpuji terhadap gurunya di dalam kelas dengan bernyanyi sambil menjawab gurunya viral di media sosial. Indonesia, pihak sekolah tidak memberikan sanksi lantaran sejumlah murid sudah meminta maaf dan kasusnya diserahkan ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta. Sekarang Bapak ingin kalian coba kemukakan pendapat kalian terkait video yang sudah kalian tonton tadi. Baik, siapa yang mau berpendapat dulu? Kelakuan siswa yang tidak sewajarnya, Pak. Saya. Kelakuan siswa. Ya, sebenarnya ada yang mau menambahkan? Penyawer guru, Pak. Nah, baik. Sekarang Bapak ingin kalian menilai apakah perilaku yang ditampilkan siswa di video tadi sudah betul atau tidak? Tidak, Pak. Oke, apakah perilaku siswa tadi ya tidak? Apakah perilaku siswa tadi tidak mencerminkan etika yang baik? Tidak, Pak. Oh, baik. Nah, itu makanya dari video tadi kita bisa simpulkan bahwa mereka tidak menunjukkan etika yang baik terhadap guru ya. Nah, untuk itu Bapak akan kasih kalian topik ini agar nanti kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, di dalam interaksinya dengan guru, di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar. Bapak lanjutkan ya. Sekarang Bapak ingin menjelaskan kalian apa itu etika terhadap guru. Simak baik-baik ya, nak. Nah, etika terhadap guru adalah suatu aturan, akhlak, dan norma yang digunakan sebagai pedoman baik dan buruknya seorang pelajar dalam bertingkah laku di lingkungan sekolah terhadap guru, termasuk dalam interaksinya dengan guru. Nah, jadi etika terhadap guru itu adalah bagaimana kalian berperilaku terhadap guru kalian. Baik dan buruknya itu sudah ada aturannya berkaitan dengan akhlak dan norma kalian. Nah, untuk apa kalian mengetahui, untuk apa kalian beretika terhadap guru? Sebagai pedoman dalam belajar untuk menjadi manusia yang lebih beradab dan berakhlak, karena Allah menurunkan manusia bukan untuk menjadi hamba yang tidak memiliki budi pekerti. Nah, jadi kalian mengetahui etika terhadap guru itu sebagai bentuk pedoman agar kalian bersikap terhadap guru itu benar-benar baik. Baik. Nah, kenyataannya, namun kita masih menemui sikap dan perilaku peserta didik yang jauh dari kata terpuji di lingkungan sekolah. Nah, diantaranya seperti yang kalian lihat di video tadi, siswanya menyawer guru, kemudian keluar kelas tanpa izin, membolos, kemudian bercanda saat di kelas, tidak menggunakan bahasa yang sopan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Bapak mau mengajak kalian untuk mengenali apa saja etika pelajar yang harus kalian ketahui dan amalkan di lingkungan sekolah, khususnya terhadap guru. Nah, baik, bentuk-bentuk etika peserta didik terhadap guru diantaranya adalah, yang pertama, taat kepada guru. Nah, taat kepada guru itu maksudnya seperti apa? Kalian itu mematuhi aturan sekolah, mematuhi kata-kata guru yang sifatnya mendidik dan baik, ya, tidak ada guru yang ingin menjerumuskan anak didiknya. Yang kedua adalah jangan lupa memberi salam. Nah, jadi ketika kalian menghubungi guru, ketika kalian masuk kelas itu jangan lupa mengucapkan salam terlebih dahulu, karena salam itu adalah bentuk kesopanan. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ingat ya. Yang ketiga adalah memberi perhatian. Nah, dalam proses pembelajaran atau penerimaan materi, peserta didik harus memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian tidak menjelekkan. Saat ini banyak kejadian-kejadian di mana seorang peserta didik yang tidak menghargai guru, berani menjelekkan gurunya sendiri yang sudah mendidik dan sabar menghadapi berbagai macam jenis karakter setiap peserta didiknya. Nah, yang kelima, mendoakan. Sebagai bentuk rasa sayang terhadap dan terima kasih seorang peserta didik kepada guru, doakanlah mereka seperti layaknya mendoakan kedua orang tua. Nah, ini ada 5 ya, taat kepada guru, memberi salam, memberi perhatian, tidak menjelekkan guru, dan mendoakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, sudah jelas ya? Baik, lanjutkan. Yang keenam adalah mengambil teladan. Ada banyak teladan yang kita bisa contoh dari guru. Misalnya, jujur, sabar, tegar. Sifat-sifat itu harus kalian contoh. Yang ketujuh, tidak memotong perkataan. Nah, nanti dibiasakan. Ketika guru bicara, itu selesaikan dulu beliau bicara, baru kalian boleh menanggapi. Kemudian meminta izin. Nah, kalau kalian mau keluar kelas, atau kalian mau ada keperluan sesuatu apa itu di dalam kelas, itu jangan lupa meminta izin dulu.
Yang kesembilan adalah lemah lembut. Nah, di dalam bertutur kata itu kita harus lemah lembut, sopan. Nah, yang ke-10 adalah rendah hati. Selalu rendah hati di hadapan guru, baik di sekolah maupun ketika berada di luar sekolah. Ini kita nggak boleh sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus bersifat rendah hati. Karena ilmu itu tidak akan bisa kita terima ketika kita mengalami tinggi hati, ketika kita sedang sombong. Nah, kalian mau menerima ilmu dengan optimal atau tidak? Dengan optimal, Pak. Baik, nah tentu. Jika kalian ingin menerima ilmu dengan optimal, maka berendah hatilah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, yang ke-11 adalah jangan mudah marah dan berburuk sangka. Nah, ini loh, apalagi kalian ini kan pra remaja. Mudah sekali kalian itu emosinya naik dan turun. Jadi kalau misalkan guru itu marah, memang benar-benar itu adalah kesalahan kalian. Dan bentuk marahnya guru itu adalah rasa sayangnya terhadap anak didiknya. Nah, kemudian duduk yang baik. Nah, sering Bapak lihat ada siswa yang duduk kakinya di atas. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu tidak sesuai dengan etika yang seharusnya. Kemudian meminta maaf dan berterima kasih. Nah, jangan lupa, ketika kita berbuat salah, maka meminta maaf. Ketika kita mendapatkan ilmu atau kebaikan dari guru, maka berterima kasihlah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ada yang tidak dimengerti? Ini, Pak. Iya, Pak. Baik, sekarang Bapak mau tanya. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya terkait materi tadi? Ada yang mau berpendapat? Siswa tidak menunjukkan etika yang terpuji saat pembelajaran. Di video tadi, sebenarnya siswa tadi tidak menunjukkan etika yang terpuji ya. Nah, berkaitan dengan materi yang Bapak kasih tadi, berarti apa yang simpulkan? Kita harus Etika baik. Etika yang baik terhadap Guru. Yang lain ada yang mau berpendapat? Husnul Khotimah, silakan. Kita harus selalu menghormati guru yang telah mendidik kita. Kita harus selalu menghormati guru yang Telah mendidik kita. Baik, bagus sekali Husnul. Ada yang lain mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan lagi ya. Sekarang Bapak ingin bertanya dengan kalian. Selama kalian berinteraksi dengan guru, baik itu di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar, apa perilaku yang pernah kalian lakukan itu yang keliru terhadap guru? Silahkan jujur, silahkan kemukakan, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Asra. Melawan kata guru, Pak. Melawan kata-kata guru, bagus. Silakan lagi, ada yang mau lagi menyatakan pendapatnya terkait perilaku yang tidak baik terhadap guru? Saya tadi bilang melawan. Silakan Muhammad Nur Rahman. Bagus sekali, tidak memperhatikan guru saat belajar. Ada lagi yang lain? Dulu silakan. Berbicara saat guru. Ada lagi yang ngajar. Sekarang Bapak tanya. Yang pertama tadi Asa bilang melawan kata-kata guru. Yang kedua, Yunus tidak memperhatikan guru saat guru mengajar. Nah, kemudian yang terakhir tadi siapa tadi? Muhammad Rahman ya, berbicara saat guru mengajar. Nah, sekarang Bapak tanya, dari 3 perilaku yang ditunjukkan tadi, apakah itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Bagaimana dampaknya dari 3 perilaku tadi terhadap diri sendiri dulu? Keberkahan ilmu, tidak mendapat keberkahan ilmu. Bagus sekali Husnul. Kata Husnul tadi, akibat dari 3 perilaku tadi, maka dampaknya tidak mendapat keberkahan ilmu. Ada lagi yang mau menjawab? Sekarang Bapak tanya, kembali ke kalian, Bapak balikan. Seandainya kalian jadi guru, ketika kalian mendapatkan perilaku yang tidak baik dari peserta didiknya, apa yang kalian rasakan? Marah. Saya bilang marah. Kecewa, baik. Sedih, baik. Nah, tidak rela, merasa tidak dihargai. Nah, berarti dari paparan yang kalian ungkapkan tadi, Bapak bisa menyimpulkan berarti sikap yang sudah kalian sebutkan tadi itu dampaknya tidak baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Nah, maka dari itu sekarang Bapak tanya, dari melawan kata-kata guru, tidak memperhatikan guru, berbicara saat guru mengajar, maka seharusnya pola pikir yang seperti apa yang harusnya kalian tanamkan sehingga kalian punya perilaku yang lebih baik lagi. Tidak berbicara pada saat pelajaran. Berbicara saat pelajaran. Ada lagi yang mau menjawab? Baik sekali jawaban tadi. Ketika guru lewat di rawa.
Disapa. Oke, ketika guru lewat kita menyapa, memberikan salam. Baik. Ada lagi yang mau menjawab? Taat terhadap peraturan guru. Nah, taat terhadap aturan yang diberikan oleh guru. Taat, memberikan salam, kemudian konsentrasi saat guru memberikan pembelajaran. Bagus sekali. Sekarang jadi Bapak simpulkan, berarti kalian sudah dapat menentukan perilaku atau pola perilaku apa yang seharusnya kalian lakukan untuk dapat mengembangkan perilaku beretika terhadap guru di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar. Nah, sekarang Bapak ingin kalian tadi kan sudah Bapak bagi kelompoknya di Google Classroom. Ada 4 kelompok kan? Nah, sekarang Bapak mau kalian berdiskusi dengan kelompok-kelompok kalian untuk mengerjakan soal studi kasus yang sudah Bapak bikin lewat Microsoft Form. Oke. Untuk link tugasnya Bapak share via komen. Sekarang kalian bisa membuka di kolom komentar di Google Classroom. Nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Diskusinya di Google Classroom. Bapak kasih kalian waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu Bapak ingin kalian mempresentasikannya. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau begitu silakan kalian berdiskusi di Google Classroom. Ada yang ingin presentasikan? Ada Pak. Baik, kelompok berapa, Nat? Kelompok 3. Baik, nah sekarang mari kita simak hasil dari diskusi dari kelompok 3. Baik, dipersilakan Ais untuk mempresentasikan. Kelompok 3, Ais Nursri Rahayu, Azizatul Rahman, Herlangga, Muhammad Asraf. Oke, baik. 1. Coba jelaskan masalah apa yang dapat disimpulkan dalam studi kasus tersebut. Siswa tidak menunjukkan etika yang terpuji saat pembelajaran dari guru berikan. Bagus sekali. Ya, terima kasih ya Ais. Tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Nah, dari keseluruhan kegiatan kita hari ini, mulai dari nonton video, menyimak materi dari presentasi yang Bapak berikan, kemudian mengerjakan tugas kelompok tadi, maka Bapak simpulkan kalian sudah bisa memahami secara baik materi yang Bapak berikan berkaitan dengan etika terhadap guru. Oke ya. Nah, untuk itu Bapak mengajak kalian untuk kedepannya setelah menyelesaikan kegiatan kita hari ini untuk dapat membiasakan diri menerapkan etika terhadap guru, baik itu di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar. Nah, untuk itu Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih. Apa manfaat dan kebermaknaan dari kalian menerapkan etika terhadap guru? Silahkan yang mau menjawab. Apa manfaatnya? Dapat berkah. Ya, bagaimana? Dapat apa? Mendapatkan berkah. Dapat berkah, kata Asra tadi. Baik, ilmunya dapat berkah ya Asra. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya? Mendapatkan ilmunya. Ya, mendapatkan ilmu yang berkah. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, Muhammad Rahman. Kita menjadi pengalaman. Menjadi apa? Kita menjadi pengalaman. Pengalaman yang seperti apa? Menjadi pengalaman. Serta menjadi pengalaman yang baik ya. Baik. Oke, lanjut silakan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Muhammad Rahman. Hormati dan disayangi oleh guru. Nah, manfaatnya adalah dihormati dan disayangi guru. Ada lagi? Tadi Asra bilang mendapatkan ilmu yang berkah. Husnul bilang dihormati dan disayangi guru. Oke, silakan satu lagi apa manfaatnya? Reza, silakan mau menambahkan. Manfaatnya bisa menimba ilmu dengan baik agar mudah cepat mengerti. Oke, bisa menimba ilmu dengan baik agar ilmunya itu dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti dengan baik. Begitu ya, Rianti? Yap. Oke, baik. Nah, dari 3 jawaban tadi sangat baik sekali ya jawabannya. Bapak sangat apresiasi. Sekarang Bapak tanya sekali lagi, maukah kalian berkomitmen untuk mengembangkan etika terhadap guru, baik itu di dalam proses belajar maupun di luar proses belajar? Bagaimana? Mau? Mau, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Masa cuma Nur Rahman yang mau? Mau, Pak. Oke, baik. Untuk itu, Bapak dapat menyebutkan, kalian dapat memahami topik yang Bapak berikan hari ini, yaitu etika terhadap guru. Dan dari jawaban-jawaban kalian dan tanggapan kalian, Bapak dapat menyimpulkan bahwa kalian sangat ingin menerapkannya ke depannya di kehidupan kalian sehari-hari. Itu Bapak menganggap kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Nantinya Bapak akan merencanakan kegiatan lanjutan jika itu dirasakan perlu untuk kalian. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, jika tadi kita buka dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini? Silahkan. Teman-teman, sebelum Sebelum mari kita berdoa. Doa selesai ya. Maka Bapak simpulkan bahwa kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Maka
Lalu Bapak tidak mengingatkan kalian untuk mari kembangkan dan terapkan sikap beretika terhadap guru, baik itu dalam proses belajar maupun di luar proses belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini, jaga keluarga kalian. Dan akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.